dan sebuah pena. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas Ki Hajar Dewantara. Sejujurnya, saya sangat terkesan dengan perjuangan beliau yang dikenal sebagai pejuang dengan senjata pena, karena beliau memperjuangkan pendidikan melalui tulisan, pemikiran, dan semangatnya untuk mencerdaskan bangsa. Berkat jasa besarnya, beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Bahkan, hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau juga memiliki 3 semboyan terkenal, dan salah satunya adalah Tuturi Handayani, yang masih digunakan hingga saat ini. Nah, ingin tahu bagaimana hebatnya kisah perjuangan beliau dalam mencerdaskan bangsa? Mari simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Soryaningrat. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Keraton Pakualaman. Sejak kecil, Suwardi dikenal cerdas, kritis, dan berani menyampaikan pendapat. Beliau sempat mendapat kesempatan belajar kedokteran di Stovia, sekolah elit calon dokter pribumi pada masa penjajahan Belanda. Namun, karena kondisi kesehatan dan pemikirannya yang dianggap terlalu kritis terhadap pemerintah kolonial, beasiswanya dicabut. Meski gagal menjadi dokter, beliau tidak menyerah. Beliau menemukan jalan perjuangan baru melalui tulisan. Suwardi mulai aktif sebagai jurnalis di surat kabar seperti The Express, Utusan Hindia, dan Kaum Muda. Lewat tulisan-tulisannya, beliau membela rakyat pribumi yang hidup dalam penindasan dan ketidakadilan. Bersama Ernest Dewes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan Indische Partij, partai politik nasional pertama di Hindia Belanda yang secara terbuka menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Suwardi menulis sebuah artikel yang mengguncang pemerintah kolonial. Judulnya Als ik eens Nederlander was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda. Dalam tulisan itu, beliau menyindir keras pemerintah Belanda yang merayakan kemerdekaan mereka di tanah jajahan, menggunakan uang dari rakyat yang mereka tindas sendiri. Tulisannya begitu tajam hingga membuat pemerintah kolonial murka. Akibatnya, Suwardi bersama Dewes Dekker dan Cipto Mangunkusumo ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Namun pengasingan itu tidak memadamkan semangatnya. Di Eropa, beliau justru mempelajari konsep pendidikan modern dari tokoh dunia seperti Maria Montessori dan Friedrich Fabel. Di sanalah beliau mulai menyadari satu hal yang penting, bahwa pendidikan adalah senjata paling kuat untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Pada tahun 1919, Suwardi kembali ke tanah air, namun perjuangannya belum selesai. Beliau kembali menghadapi tekanan pemerintah kolonial dan sempat mendekam di penjara. Di tengah masa sulit itu, beliau mendapat kabar bahwa istrinya, R.A. Sutartina, mengalami pendarahan hebat setelah melahirkan. Momen itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Beliau sadar bahwa perjuangan bangsa tidak cukup hanya lewat politik. Bangsa ini membutuhkan pendidikan. Lalu, pada 3 Juli 1922, lahirlah Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Disinilah perubahan besar dimulai. Beliau melepaskan gelar kebangsawannya dan mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara agar lebih dekat dengan rakyat. Taman Siswa membuka pintu pendidikan untuk semua kalangan, anak petani, rakyat miskin, hingga kaum tertindas. Sekolah ini berdiri mandiri tanpa bantuan Belanda. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa tugas guru bukan memaksa murid, tetapi menuntun mereka. Dari sinilah lahir 3 semboyan abadi, yaitu Ing Ngarsa Suntulada di depan memberi teladan, Ing Madian Mangun Karsa di tengah membangun semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Beliau wafat pada
pada 26 April 1959, namun warisannya hidup hingga hari ini. Tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari kebodohan. Beliau percaya bahwa setiap anak memiliki potensi luar biasa. Tugas pendidikan bukan hanya mengisi kepala murid, melainkan menuntut mereka menemukan cahaya dalam dirinya sendiri. Dan hari ini, tongkat perjuangan itu ada di tangan kita. Kalau menurut kalian, apa tantangan terbesar pendidikan Indonesia saat ini? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Dan jangan lupa keep asking and stay curious. Ki Hajar Dewantara telah membuktikan bahwa pendidikan mampu mengubah masa depan sebuah bangsa. Perjuangannya bukan hanya tentang melawan penjajah, tetapi tentang membebaskan pikiran rakyat dari kebodohan dan ketinggalan. Hingga hari ini, semangat beliau masih hidup di setiap ruang kelas, di setiap guru yang mengajar, dan di setiap anak Indonesia yang terus belajar meraih mimpi. Karena sejatinya, pendidikan bukan sekedar ilmu, melainkan cahaya yang menuntut masa depan bangsa. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tahun setelah mendapat gelar Dr. Honoris Causa itu, ia meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Tanggal 26 April tahun 1959, mendung di langit Indonesia menaburkan duka saat kabar wafatnya pahlawan pendidikan itu sampai di telinga. Ki Hajar Dewantara telah berpulang ke rahmatullah pada umur 69 tahun dengan meninggalkan nama harum, rekam jejak, dan karya. Kami semua berduka atas kepergianmu. Kami semua berdoa bahwa gugur bunga ini akan menyemaikan wangi bagi Ibu Pertiwi. Amal kebaikan dan kemuliaan budi pekertimu sebagai guru akan terus mengalir dengan bening sebagai mata air bangsa.